Selamat datang kembali di Jardin 36 Channel. Kali ini kita akan membahas materi PPKN kelas 11 bab yang ke-6, memperkukuh persatuan dan kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan sub materi yang akan kita bahas yaitu makna persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk memahami makna sesuatu, terlebih dahulu kita harus memahami dulu konsep-konsep dasar tentang persatuan dan kesatuan. Jika kita analisis dalam substansi persatuan dan kesatuan bangsa, terdapat sejumlah konsep dasar, antara lain persatuan, kesatuan, bangsa, integrasi nasional, nasionalisme, dan patriotisme. Kita akan bahas konsep-konsep dasar tersebut. Yang pertama adalah persatuan. Persatuan secara sederhana dapat diartikan adalah sebuah gabungan atau ikatan atau kumpulan dari berbagai bagian menjadi sesuatu yang utuh. Kemudian kesatuan di sini adanya bermacam-macam corak perbedaan yang tergabung dalam satu bagian yang utuh. Selanjutnya adalah konsep bangsa. Bangsa di sini adalah sekelompok individu yang berasal dari wilayah yang sama, memiliki identitas bersama dan mempunyai kesamaan bahasa, agama, ideologi, budaya, dan sejarah yang sama. Konsep bangsa dalam substansi ini adalah bangsa Indonesia, yaitu bangsa yang menghuni wilayah Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Kemudian konsep selanjutnya adalah integrasi nasional. Integrasi nasional merupakan upaya mempersatukan seluruh unsur-unsur perbedaan pada suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Kemudian unsur yang selanjutnya adalah nasionalisme. Nasionalisme merupakan rasa cinta tanah air. Di sini bisa dikatakan rasa cinta kepada tanah air ini dengan rela mengorbankan seluruh jiwa, raga, dan raga. Rasa cinta tanah air warga negara ini diwujudkan dengan rela berkorban harta, benda, bahkan nyawa pun untuk kepentingan negara. Kemudian unsur yang terakhir di sini patriotisme. Patriotisme merupakan sikap berani, pantang menyerah, dan rela berkorban demi bangsa dan negara. Jadi, tanpa adanya konsep dasar tersebut, persatuan dan kesatuan suatu bangsa ini tidak akan dapat diwujudkan. Berdasarkan konsep di atas, jadi kita simpulkan persatuan bangsa di sini adalah substansinya merupakan bangsa yang mendiami wilayah Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Dengan demikian, persatuan bangsa mengandung arti yaitu persatuan bangsa Indonesia yang menghuni seluruh wilayah Nusantara. Kemudian kesatuan bangsa artinya adalah Indonesia atau bangsa Indonesia ini terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan bahasa yang harus diusahakan sehingga terwujud dalam satu kesatuan bangsa yang utuh. Selanjutnya adalah konsep kesatuan wilayah. Bangsa Indonesia di sini menganut konsep kesatuan wilayah yaitu dua aspek, kesatuan wilayah alamiah dan kesatuan wilayah aspek sosial. Kesatuan aspek alamiah meliputi konsep kewilayahan, sedangkan kesatuan aspek sosial ini meliputi aspek sosial, budaya, kemudian ada aspek politik, aspek ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Pada pasal 25A Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 ditegaskan bahwa negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang berjadikan Nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan di undang-undang. Sekarang kita akan bahas konsep kesatuan wilayah. Konsep kesatuan wilayah ini meliputi darat, lautan, dan udara. Kesatuan wilayah yang dianut oleh bangsa Indonesia ini disebut dengan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara apa ciri-cirinya? Yang pertama adalah negara kepulauan, pengertiannya adalah suatu wilayah lautan yang ditaburi oleh pulau-pulau besar dan pulau-pulau kecil. Ciri yang selanjutnya adalah konsep utamanya adalah manunggalnya wilayah laut darat dengan wilayah udara. Dalam artian, konsep manunggal ini adalah menyatunya seluruh wilayah-wilayah tersebut. Yang ketiga adalah laut. Laut dan perairan merupakan wilayah pokok, bukan merupakan pelengkap. Yang keempat adalah laut
merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Artinya, laut ini bukan pemisah antara daratan dan pulau yang lainnya. Kemudian pengertian dari wawasan Nusantara. Di konsep kewilayahan tadi disebut sebagai wawasan Nusantara. Nah, yang dimaksud dengan wawasan Nusantara itu apa? Wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi darat, laut, udara, di atasnya sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Jadi dari pengertian di atas, tujuan wawasan Nusantara adalah untuk mewujudkan kesatuan dan keserasian dalam segala aspek kehidupan. Selanjutnya adalah konsep kewilayahan dalam aspek kesatuan sosial. Di perwujudan kesatuan sosial, yang pertama adalah perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Dapat diwujudkan atau tercermin dalam yang pertama, keutuhan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah ruang hidup dan kesatuan mitra seluruh bangsa, serta menjadi modal dan milik bersama bangsa. Selanjutnya, bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah, memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Harus merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya. Selanjutnya, secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita bangsa. Kemudian, selanjutnya perwujudannya adalah bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing, mengarahkan bangsa menuju tujuannya. Selanjutnya, kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang NKRI tahun 1945. Selanjutnya, bahwa seluruh kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan hukum dalam arti bahwa hanya ada satu hukum yang mengabdi kepada kepentingan nasional. Dan perwujudan yang terakhir, bangsa Indonesia hidup berdampingan dengan bangsa lain, ikut menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial, melalui politik luar negeri bebas aktif, serta diabadikan untuk kepentingan nasional. Yang kedua adalah perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Dapat diwujudkan atau tercermin dalam yang pertama, kekayaan wilayah Nusantara, baik potensial maupun efektif, di sini adalah modal milik bersama bangsa. Keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. Selanjutnya, tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri-ciri khas yang dimiliki oleh daerah dalam mengembangkan ekonominya. Dan perwujudan selanjutnya adalah perekonomian di seluruh Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama, berdasarkan atas kekeluargaan dan ditujukan bagi kemakmuran rakyat Indonesia. Selanjutnya adalah perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. Perwujudannya dapat dilihat bahwa masyarakat Indonesia adalah satu. Kehidupan bangsa harus mencerminkan kehidupan yang serasi dengan tingkat kemajuan masyarakat yang sama rata, kemudian seimbang, serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan kemajuan bangsa. Selanjutnya adalah bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu. Contohnya, ragam budaya yang menggambarkan kekayaan budaya yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia. Yang keempat adalah perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Di sini perwujudannya dapat kita lihat bahwa ancaman terhadap satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman bagi seluruh bangsa dan kemudian bahwa tiap-tiap warga negara hakikatnya mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam pemberitaan negara. Jadi ketentuan tentang hak dan kewajiban warga negara dalam melakukan upaya bela negara di sini ditegaskan pada pasal 27
ayat 3 dan pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945. Menjaga pertahanan dan keamanan wilayah Indonesia bukan hanya tanggung jawab perorangan, melainkan tanggung jawab seluruh masyarakat Indonesia. Jika terdapat ancaman pada suatu daerah atau mengancam keutuhan negara, secara otomatis ancaman tersebut merupakan ancaman bagi seluruh warga negara. Sebagai contoh, konflik yang berunsur SARA ini terjadi di wilayah Indonesia. Kejadian tersebut bukan hanya ancaman bagi daerah tersebut, melainkan menjadi ancaman bagi seluruh pertahanan dan keamanan negara. Dengan demikian, seluruh bangsa Indonesia harus mengedepankan sikap partisipatif dan kooperatif demi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Sekian materi kali ini, sampai ketemu materi selanjutnya. Apabila channel ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, and share, dan jangan lupa aktifkan lonceng pemberitahuannya untuk mengetahui video update terbaru dari kami. Terima kasih.